Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada hari ini saya akan share materi dari mata kuliah studi penelitian dan presentasi untuk pertemuan ke-6. Insya Allah mulai pertemuan ke-6 ini kita akan membahas terkait dengan teknik-teknik penyajian. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang teknik penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, outline materi untuk pertemuan yang ke-6 pertama ada pengantar presentasi tabel, yang kedua adalah jenis-jenis fungsi dan bagian-bagian dari tabel, dan yang ketiga adalah penyajian dan presentasi tabel. Di bidang ilmu perencanaan wilayah dan kota, seringkali kita mengalami berbagai hambatan dalam proses pengolahan data ataupun proses pengumpulan data. Misalnya, ketika kita mengambil data dalam bentuk angket, kita akan menginput satu persatu setiap data atau informasi yang diperoleh dari sebaran angket atau kuesioner tersebut. Nah, biasanya kalau kita sudah input itu akan kita kelompokkan berdasarkan data-data tertentu, misalnya berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, ataukah jumlah dari pendapatan. Nah, semua itu berkaitan dengan bagaimana kita bisa menyajikan data dalam bentuk tabel agar bisa memudahkan kita dalam proses pengolahan. Nah, tentunya ini sangat penting karena data-data kita itu cenderung variatif, bisa saja dalam bentuk, terutama pada data-data yang berbentuk numerik, sehingga kita harus membuat dalam bentuk tabel. Data-data yang kita kumpulkan dari lapangan ataukah sebelum data-data tersebut dilakukan proses analisis, maka memang sebaiknya data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dan kemudian disusun berdasarkan model tabel, sehingga kita lebih mudah untuk bisa mengidentifikasi setiap data-data tersebut. Nah, dari penggunaan tabel tersebut kita bisa melihat apa sih sebenarnya konsep dasar dari tabel itu sendiri. Tabel merupakan susunan data dalam baris dan kolom atau mungkin dalam bentuk struktur yang lebih kompleks. Ya, penyajian data dalam bentuk tabel adalah berusaha memberikan gambaran atau penyajian dalam bentuk susunan data yang dipadu dalam bentuk baris dan kolom. Nah, biasanya kalau kita di Microsoft Word ada menu tersendiri untuk table, begitu juga di PowerPoint maupun di dalam Excel. Nah, semua itu sudah tersedia dan memang penyajian data dalam bentuk tabel ini kompatibel untuk berbagai aplikasi atau berbagai macam kegunaan. Nah, kemudian tabel banyak digunakan dalam model komunikasi, penelitian, dan analisis data. Nah, begitu tadi ya, saya sampaikan bahwa ketika kita sudah mengambil data dan kita akan melanjutkan pada proses analisis, nah itu akan sangat memudahkan peneliti untuk melakukan proses analisa karena sudah tersusun rapi dalam bentuk tabel dibandingkan dalam bentuk data dalam bentuk deskripsi. Data dalam bentuk analisis, khususnya data-data angka, itu kita bisa lebih mudah melakukan proses analisis. Nah, tabel seringkali muncul di media cetak, tulisan, perangkat lunak komputer, arsitektur, hiasan, rambu lalu lintas maupun di bentuk-bentuk yang lain. Dan memang tabel ini akan sangat memudahkan kita untuk membaca sebuah data atau informasi. Tabel berdasarkan jenisnya terdiri atas 3, tabel 1 arah, tabel 2 arah, dan tabel 3 arah. Nah, penjelasan dari masing-masing jenis tabel tersebut akan dijelaskan pada slide berikut.
Tabel satu arah merupakan tabel yang paling sederhana di antara dari 3 jenis tabel sebelumnya. Nah, tabel satu arah ini akan menyajikan data atau menyajikan keterangan tentang satu karakteristik saja. Kemudian, karakteristik ini berkaitan dengan berbagai macam hal atau kepentingan. Misalnya berdasarkan frekuensi, keseringan, misalnya jumlah, kadar, ukuran, dan lain-lainnya. Biasanya dinyatakan dalam bentuk angka. Nah, tabel satu arah ini sebenarnya memang paling sederhana dibandingkan dengan tabel-tabel yang lain karena hanya ada satu informasi yang dibuat dalam satu kolom atau dua kolom, di mana kolom yang pertama adalah keterangan intinya, sedangkan di kolom sebelahnya merupakan data dari data yang akan menegaskan keterangan tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh tabel satu arah di mana ada 3 kolom dan 2 kolom inti karena nomor di dalam tabel itu hanya sebagai pelengkap, dan kolom inti yang pertama adalah di nama barang. Jadi ini yang sifatnya induk, dan jumlah atau buah itu adalah sifatnya penegasan atau data yang akan menunjang informasi tersebut. Bentuk satu arah dari jenis tabel ini dapat dilihat jika misalnya kita melihat informasi dari nama barang. Nama barang itu misalnya adalah meja. Dan kita akan bertemu pada satu arah pada kolom jumlah hanya di angka 36. Jadi memang ada satu arah atau satu titik yang akan menyatukan dua kolom dari kolom nama barang dan jumlah atau buah. Maka disebutkan sebagai tabel satu arah. Nah, pada dasarnya memang tabel satu arah ini sangat sederhana karena hanya terdiri dari beberapa kolom, dan data-data yang ditampilkan juga hanya data-data yang cukup sederhana. Jenis yang kedua adalah tabel dua arah, di mana tabel dua arah ini adalah jenis tabel yang menyajikan hubungan antara dua karakteristik, antara lain misalnya tabel berisi data jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan umur. Berarti ada dua informasi atau data yang akan ditegaskan atau akan memberikan penjelasan pada kolom inti. Nah, ataukah berdasarkan agama dan tempat tinggal, ataukah jumlah siswa berdasarkan jenis kelamin dan kelas, dan masih banyak lagi. Jadi memang kalau tabel dua arah ini akan sangat berbeda dengan tabel satu arah karena akan ada satu kolom yang bersifat induk dan ada dua atau beberapa kolom yang bersifat kolom penunjang yang akan menegaskan data pada kolom induk. Nah, ini adalah salah satu contoh model atau tampilan dari tabel dua arah, di mana dari tabel ini kita bisa membaca data atau informasi yang lebih beragam dibandingkan tabel satu arah. Nah, di tabel dua arah ini ada dua informasi penting yang kita bisa peroleh berdasarkan tampilan tabel. Yang pertama adalah jumlah mahasiswa berdasarkan jurusan statistik dan jumlah mahasiswa berdasarkan jurusan komputasi statistik. Jadi ada dua arah, ada dua data yang berbeda yang ditampilkan pada tabel tersebut. Nah, di kolom induk kita bisa lihat ada level tingkat, ya, tingkat 2, tingkat 4, tingkat 3 sampai tingkat 4. Ini adalah kolom induk. Sedangkan kolom yang memberikan penjelasan terhadap kolom induk tersebut biasanya dalam bentuk angka, itu ada pada kolom jurusan statistik dan jurusan komputasi statistik. Nah, sedangkan kolom jumlah ini hanya berfungsi sebagai pelengkap, ya. Biarpun tidak ada kolom jumlah, data atau informasi dari tabel tersebut juga bisa terbaca dengan baik. Jadi ini adalah model atau contoh dari tabel dua arah di mana menyajikan dua data yang berbeda pada
kolom yang menegaskan kolom induk. Selanjutnya adalah tabel 3 arah, yaitu tabel yang memberikan atau menyajikan hubungan antara 3 atau lebih karakteristik sekaligus. Misalnya, tabel yang berisi data penduduk berdasarkan kecamatan untuk data yang pertama, jenis kelamin data kedua, dan umur untuk data ketiga. Ataukah jumlah atau data mahasiswa berdasarkan jenis kelamin, agama, dan jurusan. Jadi ada 3 karakteristik yang dibandingkan dalam bentuk satu tabel. Nah, ini adalah contoh dari tabel 3 arah. Nah, berbeda tadi dengan tabel 2 arah yang hanya menyajikan 2 karakteristik. Untuk tabel 3 arah memang 3 arah ini menyajikan 3 atau lebih karakteristik ya. Coba kita perhatikan tampilan data pada slide, di mana kolom induknya adalah kolom bagian, kemudian kolom penjelas untuk kolom induk tersebut terdiri dari SMA untuk laki-laki, kemudian D1, D2, D3 untuk laki-laki, S1, S2, S3 untuk laki-laki. Berarti ada 3 kolom ya, ada 3 kolom yang berbeda yang menggambarkan karakteristik pada masing-masing kolom tersebut. Nah, jika dibandingkan dengan tabel 1 dan 2, tabel 3 arah ini 3 arah atau 3 atau lebih ini lebih kompleks dibandingkan dengan tabel-tabel sebelumnya. Setelah saya menjelaskan tadi jenis-jenis tabel, sekarang saya fokus bagaimana sebenarnya fungsi dari tabel tersebut. Nah, ada 3 fungsi utama dari penyajian data dalam bentuk tabel. Yang pertama adalah memberikan kemudahan dalam membaca data karena tersusun dengan sistematis sehingga memahaminya akan lebih mudah. Jadi, jika dibayangkan kalau misalnya data jumlah penduduk itu dijelaskan dalam bentuk kata-kata, itu akan terasa membosankan ataukah kita tidak bisa menemukan data-data inti yang ditampilkan dalam deskripsi tersebut. Tapi jika dibandingkan dengan model penyajian jumlah penduduk tersebut dalam bentuk tabel, maka akan lebih mudah kita membaca atau menerima informasi yang ditampilkan pada tabel tersebut. Kemudian yang kedua adalah mempermudah dan dalam mengetahui perubahan yang terjadi pada suatu hal, baik itu naik maupun turun. Nah, data-data yang bersifat fluktuatif atau mengalami perubahan akan sangat mudah kita memahaminya jika dalam bentuk tabel dibandingkan dengan penyajian data dalam bentuk lain, misalnya dalam bentuk deskripsi atau kalimat. Dengan tabel kita bisa lebih mudah mengamati seberapa besar satu data mengalami perubahan dari satu titik ke titik yang lain. Dan yang ketiga adalah memberikan rangkuman berupa angka secara tersusun. Ya, jelas ya, dengan tabel kita lebih mudah memahami, kita lebih mudah menyimpulkan informasi, data atau informasi karena sudah tersusun dengan baik. Nah, tabel ini akan sangat mudah kita memahami bagaimana data-data terkait dengan hubungan antara jenis kelamin, usia, penghasilan, kemudian jenis toko online yang sering digunakan, dan domisili dari masing-masing data. Dibandingkan dengan data jika ditampilkan dalam bentuk deskripsi atau dalam bentuk kalimat, kita akan lebih sulit memahami ataukah lebih membutuhkan waktu untuk memperoleh informasi dari tampilan tersebut. Dibandingkan dengan kita membuat dalam bentuk tabel, akan sangat mudah kita memahami informasi-informasi yang ditampilkan. Misal, kita melihat dari jenis kelamin, maka kita akan dengan mudah menyimpulkan bahwa lebih banyak laki-laki yang menggunakan toko belanja secara online, ataukah lebih banyak yang memiliki penghasilan di atas 2 juta yang sering berbelanja di toko online. Ataukah kita bisa menyimpulkan bahwa toko online yang sering dikunjungi itu lebih beragam, tidak spesifik pada satu toko tertentu. Nah, hal-hal seperti ini bisa ditangkap atau bisa kita rangkum dengan cepat hanya dengan membaca dalam bentuk tabel, dibandingkan
jika kita membaca dalam bentuk deskripsi atau kalimat dalam bentuk paragraf. Nah, selain fungsi tabel dalam memberikan kemudahan untuk memperoleh informasi dan sekaligus bisa memberikan kemudahan untuk merangkum data, tabel juga bisa memberikan gambaran yang cepat terkait dengan bagaimana kondisi perubahan dari satu titik tertentu. Misalnya, kalau kita lihat tabel ini, ada produksi perikanan budidaya di Kota Pekalongan dari tahun 2012 sampai dengan 2016. Dengan tabel, kita akan lebih mudah memperoleh informasi yang mana mengalami kenaikan. Nah, kita bisa memfokuskan data pada data rumput laut, di mana ada jumlah produksi perikanan pada tahun 2012 sebanyak 75.000 kg, kemudian 2013 ada 129.500 kg, sampai pada tahun 2016 sebanyak 535.700 kg. Artinya dengan mudah kita memahami bahwa rumput laut ini, produksi budidaya untuk rumput laut ini mengalami kenaikan dari tahun 2012 sampai dengan 2016. Ataukah kita bisa langsung mengidentifikasi data yang mengalami penurunan, misalnya data produksi budidaya untuk kepiting dari 2012 sebanyak 39.200 kg dan mengalami penurunan yang drastis hingga tahun 2016 yang hanya 3.800 kg. Jadi dengan tabel kita dimudahkan untuk membaca perubahan data, terutama perubahan-perubahan yang bisa kita amati, baik itu yang mengalami kenaikan maupun yang mengalami penurunan.
Nah, berikut adalah penyajian tabel yang cukup proporsional. Kalau kita lihat di slide ini adalah contoh tabel yang menyajikan data terkait dengan tabel pertumbuhan perumahan di kawasan koridor Jalan Tun Abdul Razak tahun 2017. Nah, dari komponen-komponen tabel, kita lihat di tabel ini ada kepala tabel, yaitu tabel 1 yang berisi judul dari tabel tersebut. Kemudian ada badan tabel dari nama perumahan sampai dengan tahun pembangunan hingga ke bawah sampai dengan Maleo Townhouse 0,41 di tahun 2009. Dan kemudian ada kaki tabel hasil identifikasi, 2017. Nah, masing-masing penyajian tabel ini harus mengikuti pedoman penulisan. Misalnya kalau kita di UIN Alauddin ada pedoman penulisan karya tulis ilmiah, maka kita harus mengikuti penyajian tabel pada pedoman tersebut. Tapi secara umum tabel memang terdiri dari 3 komponen utama ya, ada kepala, kemudian ada badan atau tubuh tabel, kemudian ada kaki tabel. Dalam penyajian tabel pada sebuah makalah, sebaiknya menggunakan format yang seragam. Jangan sesekali membuat tabel, di tabel 315 misalnya, itu tabelnya diformat dalam bentuk warna pink, tetapi tiba-tiba pada tabel 13 tersebut diformat dalam warna biru. Nah, coba juga adik-adik perhatikan pada saat penyajian tabel, usahakan kepala tabel atau judul tabel itu berhimpit dengan garis pertama dari batang tabel. Nah, kalau kita bandingkan antara tabel 13 dan tabel 35, kepala tabel yang benar sebaiknya merujuk pada tabel 315 karena langsung berdempet dengan batang tabel. Berbeda dengan tabel 13, tabel 313 ini masih ada spasi. Masih ada space antara judul tabel dengan batang tabel. Nah, hal yang harus diperhatikan juga adalah pada saat penyajian data atau keterangan tabel. Misalnya di tabel 35 kita tidak boleh menyusun tabel misalnya katanya terpotong produk, kemudian ada huruf yang lebih di bawahnya, ataukah kata produksi yang seharusnya itu sebaiknya dibuat saja full dalam satu atau 2 kolom tanpa harus ada bagian-bagian yang nyempil pada kolom di bawahnya. Dan yang perlu juga kita perhatikan pada saat membuat kaki tabel itu dibuat sejajar dengan tepi paling kanan tabel. Berarti kalau sumber hasil analisis ini sebaiknya ditulis sejajar dengan tepi pertama dari tabel sebelah kanan. Ataukah kita buat rata tengah di kaki tabel. Jadi sebaiknya memilih berhimpitan di pojok kanan, paling kanan, ataukah berada di rata tengah dari tabel tersebut. Nah, itu juga harus kita perhatikan agar tabel yang kita tampilkan itu bersifat proporsional. Nah, ini adalah tampilan tabel yang kurang proporsional, di mana judul tabel dan badan tabel itu memiliki jarak yang terlalu jauh, sehingga kesannya tidak seimbang. Begitu juga dengan kaki tabel. Kaki tabel penempatannya sudah benar pada tepi paling kanan, akan tetapi ada jarak yang cukup banyak antara badan tabel dan kaki tabel. Nah, sebagaimana penulisan tabel yang proporsional antara kepala tabel dan batang tabel itu harus berhimpitan atau saling bertepi. Begitu juga dengan batang tabel dengan kaki tabel saling bertepi. Tapi kalau antara judul tabel dan kepala tabel dan kaki tabel bisa dibuat rata tengah ataukah bisa dibuat sejajar dengan tepi paling kanan dari tabel tersebut. Nah, ini juga adalah satu contoh kasus penyajian tabel yang tidak proporsional, di mana
badan tabel itu terlalu lebar ya. Kalau kita perhatikan mulai dari kolom 0, bahan pakan, jumlah orang, kemudian jumlah orang baik di kolom 1 dan kolom 2 itu terlalu lebar. Padahal informasinya hanya pada dua angka, sehingga sebaiknya agar lebih proporsional itu kita sempitkan kolom jumlah baik di kolom jumlah di nomor 14 maupun kolom jumlah di 31,8, maka akan lebih ramping. Nah, untuk judul tabel juga masih terlalu panjang ya. Ada klasifikasi jenis bahan pakan yang digunakan oleh peternak sapi potong di Kecamatan Pajukukan, Kabupaten Bantaeng. Judul tabel tidak boleh diikuti dengan titik, tidak boleh diakhiri dengan titik. Kemudian judul tabel dibuat dalam bentuk yang ringkas. Nah, sebaiknya kalau dibuat yang dalam bentuk ringkas, cukup dibuat saja klasifikasi jenis bahan pakan di Kecamatan Pajukukan, Kabupaten Bantaeng. Nah, itu akan lebih informatif dan akan lebih simpel judul tabelnya dibandingkan dengan apa yang tampil di slide. Nah, terkadang juga dalam proses penulisan kita tidak hati-hati menempatkan judul dan kaki tabel. Biasanya ada kepala tabel itu terpisah dengan badan tabel di halaman sebelah. Misalnya di tampilan slide ya, kepalanya ada di halaman sebelumnya, sedangkan badannya ada di halaman sebelah. Ataukah juga pada masalah pada kaki, terkadang juga kita menghadapi masalah yang sama. Misalnya batangnya ada di halaman sebelah, sementara kakinya ada di halaman berikutnya. Nah, ibarat orang ya, tabel ibarat sebagai sebuah orang, itu harus lengkap mulai dari kepala, tabel hingga kaki. Sebaiknya membuat tabel itu dalam satu halaman sudah lengkap antara tabel, kemudian antara judul tabel, kepala tabel, dan kaki. Jikapun mengalami penambahan atau pemisahan pada dua halaman berikutnya, sebaiknya itu yang dipisah adalah cukup badan tabelnya. Nah, kalau badan tabel kita masih memungkinkan untuk terpisah di halaman berikutnya, tapi kalau judul dan kaki itu sama sekali tidak boleh terpisah satu sama lain. Nah, setelah kita menyajikan tabel, tetap harus kita memberikan tambahan penjelasan dari tabel tersebut. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat menyajikan penjelasan tabel. Yang pertama, jangan menjelaskan ulang isi tabel yang harusnya pembaca sudah paham atau tuntas dari tabel tersebut. Nah, terkadang misalnya ada yang hanya membuat penjelasan, misalnya data tersedia pada tabel ini. Nah, sebaiknya dihindari hal-hal tersebut karena seorang pembaca bisa langsung memahami tabel tersebut tanpa adanya kalimat-kalimat seperti itu. Kemudian data yang dijelaskan adalah data yang tidak dapat diperoleh oleh pembaca hanya melalui tabel ya. Yang perlu kita jelaskan adalah data-data yang tidak muncul atau pembaca sulit memahami jika tidak ada penjelasan di luar dari tabel tersebut. Nah, berdasarkan tabel ini kita bisa membuat penjelasan, tapi penjelasannya harus hati-hati. Misalnya, sebaiknya jangan membuat penjelasan yang hanya menambah halaman kertas, misalnya, ataukah tidak terlalu penting untuk dijelaskan karena sudah terbaca di tabel. Misalnya, jumlah produksi perikanan untuk bandeng di Kota Pekalongan adalah 541.300. Pada tahun 2013, 622.600. Pada tahun 2014, 656.000. Pada tahun 2015, 588.000. Dan pada tahun 2016, 300 kilogram. Nah, ini tidak terlalu bagus penjelasannya, tapi karena kita sebagai pembaca bisa langsung memahami dari angka-angka yang dalam tabel tanpa harus membaca penjelasan tersebut. Tapi yang perlu kita jelaskan, misalnya lele mengalami kondisi
kenaikan jumlah produksi dari tahun 2012 sampai dengan 2016. Ataukah kepiting mengalami penurunan produksi dari tahun 2012 sampai dengan 2016. Nah, itu penjelasan seperti itu lebih bagus dibandingkan dengan menyebutkan lagi angka-angka yang ada dalam tabel. Itu kesannya hanya memindahkan data dalam tabel ke dalam bentuk deskripsi. Usahakan membuat penjelasan-penjelasan yang membantu pembaca untuk memahami data-data yang ada di dalam tabel. Tapi jangan membuat penjelasan hanya copy paste dari data-data data-data yang ada dalam tabel tersebut. Oke, cukup sekian untuk penjelasan bagaimana cara kita menyajikan tabel dan bagaimana fungsi tabel untuk proses penyajian data. Nah, sebagai latihan adik-adik untuk membuat tabel dan menjelaskan tabel, carilah data produksi pertanian tanaman pangan dan atau perkebunan kabupaten tertentu pada 5 tahun terakhir. Nah, kabupatennya ini sudah saya sertakan di grup WA untuk masing-masing orang. Nah, yang perlu kalian cari adalah data produksi tanaman pangan ataukah data perkebunan. Ya, dipilih saja salah satunya. Kalau misalnya di kabupaten Anda tidak ada data tanaman pangan, cukup pakai data perkebunan. Masing-masing mahasiswa mendapat wilayah kajian akan saya sampaikan di grup WA. Jadi masing-masing orang ini akan menyusun data produksi tanaman pangan dan atau perkebunan di satu kabupaten tertentu. Kemudian rangkum ke dalam satu tabel, kemudian simpulkan. Jadi setelah kalian membuat tabel tersebut, berikan kesimpulan dari apa yang ditampilkan dari tabel tersebut. Nah, kesimpulannya ini harus memberikan penjelasan yang kita bisa peroleh di luar dari isi tabel tersebut. Ya, sebaiknya membuat interpretasi, membuat penjelasan kesimpulan yang membantu pembaca untuk menemukan hal penting di luar dari data yang tampil dalam bentuk tabel. Batas pengumpulan sudah tersedia di media Lentera dan pastikan 1 minggu setelah penyajian materi hari ini. Kemudian tugas dikerjakan di Microsoft Word dan dikumpulkan di Lentera dalam bentuk PDF sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan di Lentera. Baik, cukup sekian untuk penyajian materi dari saya terkait dengan penyajian tabel. Mudah-mudahan memberikan pencerahan dan informasi kepada adik-adik bagaimana sebenarnya menyajikan tabel, menjadikan data dalam bentuk tabel yang baik dan benar, sehingga bisa memudahkan adik-adik dalam proses penyusunan tugas besar nantinya. Oke, sampai ketemu di materi berikutnya di pertemuan ke-7.